Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Varen dalam diskusi kita tentang turunan fungsi dan aplikasinya. Oke, di video terakhir kita telah mencapai hasil ini ya, teorema ini yang mengatakan seperti ini, bisa Anda baca sendiri, dan intinya adalah dengan kontraposisi dari teorema ini kita peroleh di titik-titik di mana f aksen x0-nya 0 itu pasti bukan titik di mana fungsinya mencapai maksimum ataupun minimum. Jadi kita hanya perlu memperhatikan di f aksen x0 yang sama dengan 0. Oke. Dan pada hari ini kita akan lebih ke teknis ya, gimana menentukan x0-nya. Baik, review sedikit titik-titik di mana f aksen x0-nya sama dengan 0 dan atau f aksen x0-nya tak ada kan kita sebut sebagai titik kritis ya. Berarti dengan kata lain titik kritis itu adalah semacam calon titik ekstrim f. Ya, jadi dia namanya juga calon ya, bisa jadi berhasil menjadi titik ekstrim, bisa jadi tidak. Nah, di sini kita akan lebih teknis bagaimana mengidentifikasi dia maksimum lokal atau minimum lokal. Oke, untuk menuju ke situ kita perhatikan dulu konsep yang dinamakan fungsi naik dan fungsi turun. Jadi di sini intinya kita mau melihat pada interval mana fungsi itu naik dan pada interval mana fungsi itu turun. Nah, naik dan turunnya ini relatif, yaitu dengan melihat dari kiri ke kanan. Jadi semisal di interval ini a, x1, jadi kita punya fungsi f terdefinisi pada interval a, b, dia continue karena terus ada. Dan kita lihat interval ini ya, kita cukup lihat di sini saja. Ya, di sini berarti kita batasi hanya di bagian sini ya. Kalau kita lihat dari kiri ke kanan, kalau A menuju X1 berarti ke secara grafik dia kan berjalan ke sini ya. Nah, itu kan kita lihat dia naik terus ya. Berarti kan kita semacam mendaki terus ya, mendaki tek naik. Nah, selanjutnya gimana dari X1 ke X2? Ini naik ya. Naik. Lalu dari X1 ke X2. Kita lihat mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Saya ya nggak apa-apa, X1 ke X2 berarti kan kita kan kayak menuruni bukit gitu ya, terus turun. Nah, kalau di sini kan berarti dia turun. Nah, itulah gambaran yang dinamakan fungsi itu naik dan fungsi itu turun. Jadi ya alamiah sekali ya, itu kalau naik itu ya seperti kita naik aja, mendaki gitu, dan turun itu seperti kita menuruni bukit gitu. Nah, tapi di matematika kita perlu suatu pendefinisian yang lebih istilahnya ya tidak hanya intuitif ya, tapi lebih analitik. Oke. Yaitu ini. Jadi kalau dibahasakan dalam bahasa matematika, yang kita bicarakan tadi yang menaiki bukit dan menuruni bukit itu kita definisikan dengan lebih baik, yaitu f itu dikatakan naik pada interval i, ya, jika untuk setiap X1 dan X2 di I dengan X1 kurang dari X2 berlaku fungsinya ini fx1 kurang dari sama dengan fx2. Nah, ini bisa kita bayangkan dari sini ya. Kalau kita praktekkan dari A ke X1 kan betul ya. Kalau di sini A misalkan di sini, terus saya katakan ini katakan titik di sini. Berarti kan kalau kita lihat petanya ini katakan saya kasih nama A aksen. A kan kurang dari A aksen.
lalu FA di sini dan FA aksen di sini. Berarti kan FA itu kurang dari FA aksen ya. Nah, ini contoh di mana tiap dua titik di definisi kita berlaku FA kurang dari FA aksen. Nah, akan tetapi definisi kita ini perlu untuk setiap. Jadi kita sambil sembarang 2 titik dalam interval ini. Dan saya rasa Anda dengan melihat ini bisa ya membayangkan bahwa benar ya tiap 2 titik betul bahwa F kalau 2 titik X1 kurang dari X2, Fx1 kurang dari Fx2 di dalam A, X1. Oke, serupa dengan fungsi naik yaitu fungsi turun. Ini ya, kebalikan ini untuk setiap 2 titik di I, kalau X1 kurang dari X2, di sini berlaku justru Fx1-nya lebih besar dari Fx2. Nanti Anda bisa coba sendiri di gambar kita. Ya intinya secara intuitif geometrinya ya kita gambar grafik fungsinya, kita jalankan dari kiri ke kanan. Kalau kita lihat dia naik atau turun. Nah, itu kan secara gambaran geometri ya. Nah, ini mungkin kita kembali ke fungsi kita yang cukup familiar, yaitu fungsi fx sama dengan x kuadrat. Kalau kita gambarkan kira-kira begini ya. Ini maaf gambarnya kurang mungkin kurang pas, tapi kita bisa lihat di sini. Kita lihat di interval min 2 sampai 0 fungsinya kan turun ya. Karena gini, kayak kita turuni bukit. Nah, sedangkan 0 sampai 2 dia naik ya, mendaki. Ya ini kalau kita praktekkan di fungsi yang pernah kita kenal. Nah, kalau tadi kan kita hanya tinjauan geometri ya. Jadi kita gambar dulu baru kita lihat oh naik oh turun. Nah, sedangkan gimana kalau kita misalkan fungsinya itu lebih kompleks, yang kita bahkan belum bisa langsung membayangkan bagaimana grafik fungsinya. Nah, di sini turunan memberi suatu alternatif melihat untuk kasus-kasus fungsi yang secara umum mungkin kita belum kita tahu bagaimana grafiknya, yaitu kita menggunakan turunan tingkat 1. Ya di sini kita diketahui fungsi f itu terdefinisikan dan kontinu pada interval a, b dan mempunyai turunan pada interval terbuka a, b. Maaf ini harusnya pada ini. Oke. Nah, di sini turunan memberi alternatif bagaimana mengetahui interval x yang menyebabkan fungsi f naik, yaitu jika ini enggak pakai jika ya, maaf. Kalau f aksen x-nya lebih dari 0, ini untuk setiap x di AB, di interval AB, ini jika dan hanya jika fungsi f itu naik pada interval ini. Ini karena ada penghubung jika hanya jika, berarti berlaku dua arah ya. Jika ini maka f naik, dan jika f naik maka ini. Itu kelebihan jika kita punya pernyataan yang biimplikasi yang dihubungkan oleh jikanya jika. Dan kebalikannya, f aksen x kurang dari 0 untuk setiap x di AB itu jika dan hanya jika f turun. Ya, jadi semacam kebalikannya. Jadi intinya f naik jika f aksen x-nya lebih besar dari 0 dan turun jika kebalikannya. Nah, oke, kita akan praktekkan teorema ini pada kasus ini tadi kita ya. Khusus fungsi kita ini. Nah, sebenarnya kalau diperhatikan tadi kan kita cuma membatasi di 0,2 sama min 2, 0. Jadi kan kita cuma main di sini ya. Padahal dari kita tahu grafik fungsi ini kan terus naik ya. Dan ini terus naik juga. Nah ini kita akan mencari semua interval di mana dia naik dan dia turun. Oke, memanfaatkan teorema itu kita perhatikan lagi fungsi kita y sama dengan
X kuadrat. Nah, di sini menggunakan teorema ini kita hitung dulu f aksen X-nya. Ini kita boleh f aksen X-nya kan 2X ya turunannya. Nah, ini kan kita mau naik, ngecek naik berarti lihat f aksen X lebih dari 0. Dan X-nya yang mana aja. Nah, kita cek f aksen X lebih dari 0. Ini ekuivalen mengatakan f aksen X-nya kan 2X. Nah, ini berarti kan kalau kita selesaikan persamaannya berarti X lebih dari 0. Oke. Dan selanjutnya kita selesaikan dulu yang turun ya. Nah, berarti f aksen X-nya lebih dari 0 ketika X-nya positif. Dan turun ketika X-nya negatif. Nah, berarti kita bisa simpulkan. Jadi F naik pada interval X sampai 0, hingga ini maksudnya himpunan X dan real di mana X-nya lebih dari 0. Dan F turun pada minta hingga 0. Nah, dari sini kita dapat gambaran secara umum bahwa fungsi kita Y sama dengan X kuadrat itu untuk X yang negatif dia turun. Dan untuk X yang positif dia naik. Oke. Jadi sekali lagi untuk menentukan naik turun fungsi itu cukup melihat turunan tingkat pertamanya. Oke, kalau kita ini mungkin saya gambar ulang aja. Tadi kan kita punya ini ya. Ya, kita lihat nih. Sorry, mungkin saya gambarnya agak jelek. Nah, saya ulangi di sini, sorry. Ini kan gini. Sekarang kan kembali ke tujuan awal kita. Gimana kita menentukan maksimum sama minimumnya suatu fungsi. Nah, kalau kita perhatikan misalkan ini kita kembali ke fungsi yang kita familiar Y sama X kuadrat. Di sini kan berarti 0,0 ya. Nah, ini yang kita ketahui dari pelajaran fungsi kuadrat kan ini sudah titik minimum kan. Nah, kita identifikasi dulu. Dia titik minimum. Kita lihat di sebelah kirinya dia. Di sebelah kirinya dia. Fungsinya turun kan. Dan di sebelah kanannya fungsinya naik. Bayangin habis kita turun, mandek terus naik. Berarti kan secara tidak langsung, ternyata waktu dia minimum lokal itu ini ya, di kirinya tuh turun, di kanannya naik. Nah, jadi kita dapat ciri-ciri itu di mana fungsinya mencapai minimum ya. Berarti di kirinya turun, di kanannya naik. Nah, serupa jika kita punya fungsinya kita balik. Ini Y sama dengan minus X kuadrat. 0,0 ini titik maksimum lokal. Dan kita lihat di sebelah kirinya tuh naik fungsinya. Dan di sebelah kanannya malah turun. Jadi ciri-cirinya maksimum dan minimum tuh kira-kira gitu. Di kirinya harus ada semacam kita tangkap ada perubahan naik turunnya gitu ya. Nah, itu secara intuitif. Nah, dan ternyata itu benar. Jadi kita punya hasil ini yang kita omongkan tadi itu dituliskan dalam bentuk matematis. Ya, ini yaitu jika diketahui F kontinu pada AB dan C anggota ini C itu di antara AB, itu titik kritis. Nah, ini yang tadi kita bilang ini di sebelah ini kalau kita lihat di sebelah kanan kirinya itu kan beda tuh. Kanan dikit aja udah naik, kiri dikit aja udah naik. Nah, itu direpresentasikan dengan si bilangan delta itu. Berarti jika untuk suatu delta positif,
f aksen X lebih dari 0 untuk X di antara C min delta dan C. Nah ini berarti lebih dari 0, berarti naik loh. Ini naik. Dan f aksen X nya kurang dari 0 untuk ini, berarti turun kan. Maka C, Fc itu titik maksimum lokal. Ya sebagai gambaran kalau kita kembali lagi, maksimum lokal berarti kan yang ini ya kasusnya. Nah ini kan deltanya, sebentar, ini saya beri guys kartesiusnya biar gampang. Deltanya yang penting ada dulu, jadi cukup aja kita buat deltanya katakan sekian. Ini C nya 0, ini berarti C min delta, ini C tambah delta. Kalau kita lihat ini kan kita lihat kita punya delta dan ini di X antara C min delta sampai C itu ini kita cari dulu. Ini berarti kan Y aksennya min 2X. Ya. Ini Y aksennya ya, bukan Y-nya ya. Di aksennya di sini berarti bilangan-bilangan negatif, Y aksennya positif kan. Nah, berarti memenuhi ini ya. Dan sebaliknya waktu X di antara C sama C plus delta itu plus, di sini plus dikalikan min berarti aksennya. Berarti memenuhi ini ya, dua persyaratan ini, maka ya sudah, ini 0,0 adalah titik maksimum lokal. Dan sebaliknya nanti Anda bisa coba untuk titik minimum lokal. Ya, berarti intinya secara teknis mungkin salah satu teorema ini wah ribet sekali, padahal sebetulnya secara teknis itu cukup mudah, dimana kita hanya perlu menggambar garis bilangan dari f aksen X. Ya, kita coba terapkan pada ini. Jadi kan f aksen X kan 2X. Nah, ini cukup kita bermain di sini. Kita menggambar garis bilangan fx. Ini f aksen di sini, f aksen X. Kita cari titik kritisnya dulu ya. Karena titik kritis itu adalah calon titik ekstrim. F aksen X-nya sama dengan 0 ketika 2X sama dengan 0. Dengan kata lain untuk X-nya 0. Jadi untuk sini. Di sini calon titik. Dia titik kritis, calon titik maksimum atau minimum. Nah, kita harus lihat dulu. Ini f aksen X-nya 2X. Nah, di kanannya 0 berarti 2X adalah positif. Jadi tandanya positif ya. Jadi naik di sini min, turun. Jadi habis turun naik. Ya tentu saja dari teorema tadi habis turun naik ya, dia minimum berarti. Jadi berarti 0,0 itu minimum lokal. Nah, itu caranya. Nah, bagaimana dengan fungsi yang lain? Saya rasa kalau fungsi kuadrat Anda sudah bisa bayangkan ya bagaimana titik ekstrimnya. Di fungsi kuadrat berarti cuma ada salah satu ya. Kalau nggak maksimum ya minimum lokal. Karena dia istilahnya cuman kalau nggak naik dulu, naik terus turun terus naik. Itu mudah ya dibayangkan. Tapi bagaimana kalau ini saya tinggal aja. Bagaimana kalau fungsi yang begini? Mungkin kita nggak familiar ya gambarnya kayak apa, kita belum tahu dengan cepat. Tapi kalau ditanya titik ekstrimnya, nah sebetulnya kita nggak perlu menggambar, kita cukup mencari titik kritis. Turunannya berarti kan, nah ini mudah-mudahnya kan dikalikan masuk aja nih X pangkat 3
min 3x kuadrat ya. Berarti turunnya 3x kuadrat minus 6x. Nah, kita cari titik ekstremnya dulu. Berarti 3x kuadrat min, ini koevalen dengan ini. Kita keluarin 3x-nya. Nah, ini kenapa kalian ya? Berarti ini 3x sama dengan 0 atau x min 2-nya yang 0. Nah, ini berarti x-nya yang 0 atau x-nya sama dengan 2. Nah, berarti titik kritisnya 0 dan 2. 0 dan 2 ya. Kita gambar mereka di garis bilangan. Nah, kita lihat di sini berarti f aksen x kita adalah 3x kali x min 2. Nah, ini kita lihat di kanannya 2. Kita ambil contoh katakan 3. 3 berarti masuk ini positif, jadi positif ya. Terus antara 0, 2 kita ambil sampel 1 plus ini min. Ini kurang dari 0, katakan min 1, ini min plus. Nah, kita lihat, wah ini naik nih di sini. Di sebelum 0 ini naik nih. Naik. Terus ini turun. Nah, setelah 2 naik lagi. Nah, kalau kita pergunakan teorema tadi, berarti ini di x sama dengan 0 ini mencapai maksimum lokal ya. Dan di 2 dia mencapai minimum lokal. Nah, dengan demikian jadi 0,f0 itu adalah maks lokal. Sebaliknya 2,f2 itu minimum lokal. Nah, disitulah dengan teorema tadi cepat banget kita tahu, oh di situ maksimum, di situ minimum, dan kita sebetulnya tidak perlu tahu gambar fungsinya seperti apa ya. Oke. Berarti dari dua contoh tadi maksimum minimumnya kita bisa lihat ya ada. Nah, selanjutnya kita perhatikan, wah gimana nih fungsi kalau 1/4 x pangkat 4 min 3x kuadrat. Nah, ini gimana nih? Berarti kan turunannya sama dengan ini adalah, saya langsung aja x pangkat 3 min 3x kuadrat. Yang tidak lain adalah 3 x kuadrat x minus 3. Oke. Nah, siapakah titik kritisnya? Kalau x kuadrat x min 3 sama dengan 0, berarti ekuivalen mengatakan x kuadrat sama dengan 0 atau x min 3 0. Jadi x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 3. Titik kritis 0 dan 3 ya. Oke, kita buat garis bilangannya. Garis bilangan untuk fx. Fx kita yang ini. Oke, kita ambil sampel 3 lebih 4. Positif. Ambil sampel berapa? 1. Positif, negatif. Ambil ini. Ambil sampel kurang dari 0, min 1, positif. Terus positif, terus ini min. Nah, itu positif ya. Oke, ambil contoh min 1 berarti positif, ini negatif. Oh ya, berarti negatif. Nah, di sini harus hati-hati teman-teman. Di sini turun, di sini turun lagi. Berarti kan secara intuisi turun terus turun lagi. Nah, itu kan tidak memenuhi kondisi yang di teorema tadi ya. Harusnya ada di sebelah kirinya naik, di sebelah kanannya turun, atau sebaliknya. Nah, ini kok nggak tuh, ini tuh tetap turun ini. Oh, berarti
di sini bukan ini bukan titik ekstrim walaupun dia titik kritis. Di sini kita dapat contoh nih, mana titik ekstrim tapi titik kritis, oke, tapi tidak berhasil menjadi titik ekstrim karena tidak ada perubahan tanda. Sedangkan di sini ada perubahan tanda, berarti ini dari turun terus naik, berarti dia minimum. Berarti di sini 3,F3 itu minimum lokal. Dia nggak punya dia maksimum lokal nggak ada. Oke, berarti kita bisa dengan tepat ya menentukan maksimum dan minimum suatu fungsi. Oke, sebelum saya tutup, terakhir saya berikan beberapa contoh soal untuk latihan. Jadi kita diminta tentukan titik kritis, interval naik turun, dan ekstrim dan jenisnya jika ada. Ingat, jika ada ya, kalau nggak ada ya bilang saja tidak ada dari fungsi-fungsi ini. Dan perlu Anda garis bawahi dan ingat, titik kritis itu yang f aksen x 0-nya sama dengan 0 atau yang tidak ada ya. Jadi yang tidak ada itu mesti Anda tetap perhatikan. Tidak ada itu sebagai contoh itu adalah misalkan begini. Tidak ada itu dalam artian misalkan waktu ini kalau dia fungsinya kx kan turunannya seper 2kx. Nah, ini kan di sini kan 0 tuh termasuk domain ya. Domain f itu kan dari 0 sampai tak hingga. Nah, dia waktu kita masukin f aksen 0 kan enggak ada tuh. Nah, itu berarti tidak ada itu. Tidak ada. Ini berarti dia patut dimasukkan dalam titik kritis dan diolah. Oke, saya rasa cukup untuk materi kita tentang mencapai minimum untuk maksimum minimum. Selanjutnya mungkin nanti kita akan bahas beberapa aplikasinya yang di awal kita pernah list yang dalam penjualan pembelian. Oke, sekian dari saya, terima kasih.